Ya. Dan hari ini saya mau menyampaikan tentang garam dan terang dunia. Ya. Jadi saudara, Yesus datang membawa kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus mau kita hidup dalam kerajaan Allah. Meskipun kita ada di tengah dunia ini. Itu sebabnya semasa Tuhan kasih kita kesempatan hidup. Ya, Tuhan mau ubah ya, hati kita. Dengan firman Dia mau ubah hati kita. Supaya hati seorang yang hidup dalam kerajaan Allah itu beda dengan hati orang yang hidup masih dalam dunia. Ya, hati yang mengampuni, ya, yang rendah hati, hati yang penuh kesabaran, ya, hati yang penuh mau memaafkan orang lain. Ya. Jadi Tuhan mau mengajar kita untuk mempunyai hati yang baru, ya, hati yang baru dan cara hidup, ya, gaya hidup yang warga kerajaan Allah beda, ya, culture-nya, cara hidupnya dengan dunia ini, ya, dengan orang yang terlalu sekuler gitu. Kita beda, cara hidup orang percaya itu beda. Ya. Kita justru Tuhan mau menjadi garam dan terang. Ya. Dunia tanpa mereka sadari mereka sudah menuju pada kebinasaan, ya, menuju pada kegelapan. Tetapi kita sebagai warga kerajaan Allah, Tuhan mau kita hidup menjadi garam dan terang. Ya, sebagai warga kerajaan Tuhan juga mau supaya kita punya Tuhan mau rubah keinginan kita. Ya. Karena kalau ngikutin keinginan daging tuh nggak ada habis-habisnya. Keinginan yang mau memuliakan Tuhan. Kalau keinginan daging, mungkin kita mau gerejanya yang gede, yang nyaman, yang kursinya empuk, AC-nya dingin, musiknya wah. Kalau mau ikut daging ya, kita mau cari tempat ibadah yang seperti itu. Tetapi warga kerajaan Allah keinginannya beda. Ya. Di mana saja yang penting hatinya memuliakan Tuhan, ya, it's okay. Ya. Karena hatinya diubahkan, keinginan dagingnya pun diubahkan, ya, menjadi keinginan yang memuliakan Tuhan. Nah, bicara tentang garam dan terang dunia, ya, saya pelajari garam itu ternyata manfaatnya banyak sekali. Ya. Garam itu bukan hanya untuk buat makanan itu menjadi enak, ada rasanya, ya, tapi garam juga untuk mencegah pembusukan. Ya. Jadi kalau ditaruh garam tidak cepat busuk gitu, daging atau sesuatu apapun. Bahkan saya pelajari, bermanfaat buat kosmetik dan macam-macam. Banyak sekali manfaat garam, ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Tentunya Yesus datang ke dunia, Dia adalah terang dunia. Amin. Supaya kita bisa melihat terang kemuliaan Tuhan. Kita butuh terang. Ya. Kalau nggak ada terang, kita sulit untuk bertatap muka. Kalau nggak ada terang, kita nggak bisa baca Alkitab. Ya, kita butuh terang dalam hidup ini. Nah, ini kita mau belajar. Kita buka ayat firman Tuhannya dalam Matius, Bapak Ibu. Ini Tuhan Yesus melanjutkan khotbahnya di bukit. Ya, setelah ucapan bahagia, Dia melanjutkan khotbahnya dengan judul garam dunia dan terang dunia. Kepada siapa Tuhan Yesus berkhotbah ini? Kepada orang banyak, macam-macam etnis, ya. Jadi kalau kita lihat pasal sebelumnya, ada orang Galilea, bahkan orang-orang bukan Yahudi pun, ya. Karena Tuhan Yesus sudah mengajar dan mengadakan mujizat, jadi banyak orang berbondong-bondong, ya. Banyak orang berbondong-bondong untuk mengikut Dia. Nah, mari kita baca, kita renungkan firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus berkhotbah tentang berbahagia, Tuhan Yesus berkhotbah tentang kamu harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Ya. Garam itu sangat bermanfaat. Kalau dia sudah tawar, dia dibuang, ya, tidak ada gunanya. Jadi garam bicara tentang manfaat, ya. Artinya dengan kata Tuhan Yesus mau bilang kamu harus bermanfaat untuk dunia ini. Kalau nggak bermanfaat, ya dibuang aja ke laut. Ya. Jadi orang percaya hidupnya harus bermanfaat. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Ya. Luar biasa ya. Jadi kekristenan mengajarkan kita bukan jadi orang yang eksklusif. Ya. Yang hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri. Atau untuk komunitas kita, untuk keluarga kita. Tetapi Yesus berkata untuk dunia. Siapa itu dunia? Semua orang. Orang percaya, orang ateis, ya orang jahat, orang baik, macam-macam. Ya. Untuk mereka semua, kamu harus menjadi garam. Dan di mana dunia itu? Di mana kita berpijak. Ya. Kalau sekarang kita ada di gedung gereja, ya inilah dunia kita pada saat ini, jam ini, ya. Jadi dunia di mana kita berada. Jadi garam itu bicara tentang manfaat. Lalu Tuhan Yesus menyinggung tentang terang. Kamu pun harus menjadi terang seperti kota di atas bukit. Kota di atas bukit, kalau malam hari itu pasti nampak. Nggak bisa ngumpet dia. Ya, selalu terlihat. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau. Kita harus menjadi terang. Tadi firman Tuhan katakan, ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, yang memuliakan Bapamu yang di surga. Melihat perbuatanmu yang baik. Jadi kalau kita mau berbuat baik harus nampak. Meskipun ada beberapa orang yang kalau dia mau berbuat baik dia nggak mau menonjol. Ya, saya support aja dari belakang. Tetapi kalau kita renungkan ayat firman Tuhan ini, menjadi garam dan menjadi terang itu satu paket. Ya, Tuhan Yesus tidak memisahkan. Kamu harus jadi garam dan jadi terang. Garam itu bermanfaat ketika dia sudah tidak terlihat, tetapi dirasakan. Ya, kalau kita lihat garam, kita pegang garam nih di tangan kita. Ini belum ada manfaatnya. Betul ya? Tapi ketika garam itu sudah masuk dalam masakan, garam yang nggak kelihatan, tapi kita tahu ada rasa dari rasanya. Waduh, makanannya semakin enak, nggak tawar, ya, ada garamnya. Jadi beda. Prinsip garam itu, dia bermanfaat. Ketika dia bermanfaat, dia tidak nampak, tetapi dia bisa dirasakan. Ya, nggak kelihatan. Udah kecampur mana garamnya, udah nggak kelihatan. Tapi rasanya bisa dinikmati oleh orang banyak. Orang yang menikmati makanan itu. Ya. Dan Yesus, ya, mengajarkan kita harus seperti garam dan terang. Ya. Artinya kita memberi rasa kepada dunia. Rasa dalam hal ini mempengaruhi, ya. Kita menginfluence orang dengan hal-hal yang baik tentunya. Karena garam itu bermanfaat untuk baik, ya, untuk kebaikan. Dan orang lain harus melihat perbuatanmu yang baik untuk memuliakan Bapa, bukan untuk memuliakan dirimu. Bukan untuk kesombonganmu. Makanya luar biasa orang Kristen. Waktu awal-awal COVID itu kan.
3 bulan, 4 bulan, waduh, banyak gereja-gereja ya membagi sembako, ya, termasuk puji Tuhan, ya Glow Cibubur pun turut mengambil bagian, ya. Dan saya rasa itu panggilan menjadi garam dan terang, ya. Bukan berarti gereja itu banyak uangnya, bukan berarti gereja itu luar biasa ya. Ya. Terlalu banyak uang kali sampai bagi-bagi makanan, sampai bagi-bagi sembako. Bukan. Karena ada perintah Tuhan Yesus. Amin. Dan akhirnya apa? Orang bilang, tukang ojol bilang, aduh, luar biasa ya orang Kristen ya. Kok orang kita aja gak pernah perhatiin kita. Mereka sudah memuliakan Allah. Amin. Bukan kitanya. Mereka memuliakan Allah. Nah, itu sebabnya saudara kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur gereja terus ada di tengah dunia untuk menjadi garam dan terang. Nah, jadi next, berarti menjadi garam dan terang adalah perbuatan baik yang bermanfaat bagi dunia. Udah kelewatan, ya. Belum sampai di situ multimedia. Ya, perbuatan baik yang nampak oleh dunia, itu yang maksudnya garam. Ini masih garam, belum terang. Ya. Jadi perbuatan baik yang bermanfaat bagi dunia. Garam memberi rasa nikmat, memberikan kelezatan, dan biarlah kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Itu slide-nya belum sampai di situ. Memberi kenikmatan pada orang yang dengan apa kita memberikan kenikmatan kepada dunia, ya, lewat kebaikan kita, lewat perbuatan kita, lewat kasih kita, ya. Dari tetangga-tetangga dulu, ya, orang-orang sekitar kita bermanfaat buat orang. Kita bermanfaat buat orang sekitar kita. Yang kemudian kita harus menjadi terang dunia. Artinya perbuatan baik yang nampak oleh dunia menjadi terang. Next slide. Ya. Kita harus menjadi terang. Perbuatan baik kita harus kelihatan. Bukan untuk kesombongan kita. Ya. Tetapi supaya orang tahu bahwa itulah kasih Kristus. Kita membagikan kasih Kristus. Supaya orang dunia tahu, wah, orang Kristen begitu luar biasa. Orang Kristen itu benar-benar memiliki kasih Kristus. Ya. Menjadi terang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Jadi hidup yang bermanfaat, next slide, adalah harus dapat dirasakan dan nampak oleh orang lain. Amin. Inilah inti menjadi garam dan terang. Supaya hidup kita bermanfaat buat orang lain dan dapat dirasakan. Waktu saya memutuskan untuk menjadi gembala, siap menjadi gembala. Karena menjadi gembala bukan permintaan saya. Waktu saya memutuskan untuk siap menerima tanggung jawab menjadi gembala, saya mendedikasikan diri saya sama keluarga saya untuk kami bermanfaat bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, kami terus dipercayakan, ya. Diminta jadi dosen. Oke. Kami mendedikasikan diri, ya. Untuk bagaimana kami mengajar kepada mahasiswa, menyiapkan mahasiswa-mahasiswa teologi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Masa depan yang luar biasa. Bahkan di keluarga, ya. Di kerukunan kampung, ya. Istri saya sering diminta untuk jadi pengurus, bahkan menjadi ketua ekumene. Kami siap karena kami mau bermanfaat, ya. Kami sudah mendedikasikan hidup kami untuk menjadi berkat buat orang, ya. Tapi kami sadar kami bukan malaikat, ya, masih banyak kekurangannya. Tapi kami selalu berusaha untuk bermanfaat. Nah, itu sebabnya kesempatan hari ini saya mendorong kepada jemaat sekalian, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Ayo, kita harus bermanfaat buat orang lain. Amin. Dan manfaat itu harus dirasakan. Karena itu perintah Tuhan Yesus. Sehingga orang lain boleh memuliakan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang membuat orang tidak dapat menjadi garam dan terang?
Banyak hal yang menghambat. Banyak orang pengen, aku ingin menjadi garam dan terang. Bahkan banyak orang yang sudah dari kecil sudah Kristen. Bahkan sampai hari ini, saya melihat dia belum maksimal menjadi garam dan terang. Yang pertama saya pelajari Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu membenci dosa. Amin. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Dia benci dosa, tapi dia mengasihi dosa. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus mau mengubah. Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Dia mengasihi orang-orang berdosa. Karena dia ingin mengubah orang-orang. Ya. Kalau kita tahu, salah satu murid Tuhan Yesus, Matius, itu pemungut cukai. Ya. Nah, pemungut cukai itu kan, kalau zaman sekarang mungkin mirip-mirip sebagai debt collector ya. Yang dia menarik. Ayo bayar. Ya. Mereka memaksa dengan kekerasan. Tetapi Tuhan bisa mengubah hidupnya. Sampai dia memilih hidupnya mengambil jalan yang lain yang sangat berbeda. Dia menjadi murid Yesus. Bahkan dia menulis Injil. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan Yesus sebenarnya ingin mengubah orang yang hanya mau mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Itu yang Tuhan Yesus mau ubah. Orang yang mau jadi garam, dia mau bermanfaat buat orang lain. Itu perintah. Tetapi banyak orang hanya mau mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Ya. Hanya mau cari manfaat diri, ke gereja, udah ngongkos, bensin, bayar parkir, bayar kolektor. Jadi dia hitung-hitungan. Bahkan banyak orang yang menolak pelayanan karena masih ada capaian-capaian. Aduh, saya belum nyampe target nih, saya harus punya ini, harus punya itu. Jadi dia hanya fokus untuk mencari manfaat untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Makanya perintah menjadi garam itu adalah perintah supaya kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Lebih luar biasa lagi. Makanya firman Tuhan dalam Titus 2 ayat 12 terlalu kecil ya. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Iya, sini Tuhan Yesus ya. Mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bijaksana. Jangan egois, adil, balance. Makanya saya kasih gambar ilustrasi kan. Nggak balance itu. Lebih berat me-nya daripada others-nya. Penting saya dulu. Saya nggak rugi. Ya. Me terus. Kayak iklan aja, me terus. Ya kan. Jadi nggak balance. Firman Tuhan jelas mengatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Kalau bahasa Inggrisnya godly, hidup saleh ya di dalam dunia sekarang ini. Nah, Tuhan Yesus ingin mengubah setiap orang. Jangan jadi orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting gua untung, yang penting gua nggak rugi. Ya. Kita harus memikirkan orang lain, jiwa-jiwa. Kita harus berbagi kasih. Bahkan, maaf, ya, mungkin ini agak keras saya mau katakan. Bahkan ada juga yang pelayanan hanya untuk mencari manfaat lahiriah. Bukan manfaat rohaninya. Datang ke gereja bukan mencari manfaat rohani. Tetapi hanya mencari manfaat lahiriah. Saya pulang dapat persembahan kasih. Ketika ada tawaran pelayanan lain dia, izin ya. Jadi hidup tuh jangan hanya manfaat saya. Jadi garam dan terang
Kita harus bermanfaat buat orang lain. Orang lain aja Tuhan mau kita orang lain, apalagi buat Tuhan. Buat orang lain aja ada berkatnya, apalagi buat Tuhan. Kalau hidup kita bermanfaat untuk Tuhan, wah luar biasa. Ya. Apa yang kau tabur, engkau akan menuainya. Dan Alkitab berkata, ya, orang yang berjerilah di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan. Sama seperti Yudas Iskariot. Yohanes memberi kesaksian dalam Yohanes 12. Yudas itu suka ngambil uang kas. Yohanes 12 ayat 6. Jadi mungkin Yohanes ini sebagai saksi, dia suka melihat ya. Yudas ini suka mengambil, mencuri uang kas pelayanan Tuhan Yesus. Ya. Bahkan pada akhirnya dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Nah ini mengikut Yesus sih, melayani sih. Tapi hanya mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Wah ternyata asik juga ya kalau jadi bendahara. Ya. Jadi manfaat untuk diri sendiri. Saudara kasih dalam Tuhan, saya mengasihi saudara. Tuhan Yesus mau mengubah hidup kita. Ya. Ayo kita belajar untuk jangan hanya untuk mencari manfaat diri sendiri. Ya. Ayo. Mungkin saudara berkata, saya hanya ibu rumah tangga. Saya hanya karyawan biasa. Saya masih mahasiswa om, saya masih pelajar om. Tuhan bisa pakai siapa kita ya, untuk bermanfaat. Asal kita mau. Persoalannya mau atau tidak mau. Ya. Bukan bisa atau tidak bisa. Kalau kita mau, Tuhan buka kesempatan itu. Dengan cara Tuhan. Tuhan buka kesempatan itu sehingga kita bisa bermanfaat orang-orang lain. Ya. Asal kita mau. Tuhan aku mau menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Tuhan minta sama Tuhan. Nanti Tuhan buka pintu kesempatan itu. Saudara bisa bermanfaat buat orang lain lewat pelayanan di gereja. Ya. Kita gereja ini selalu ada program diakonia. Kita melayani panti asuhan. Kita melayani yang, kalau melihat anak-anak yang tuna ganda itu ya. Yang gak bisa makan harus disuapin. Saya masuk ke sana nggak tahan, saya di luar karena sedih melihat mereka itu nggak tega gitu. Ya kita melayani di sana, kita berdoa, ya meringankan beban para pengurus-pengurusnya sana dengan kita membawa sembako ya, meskipun tidak seberapa. Tapi itulah tugas gereja. Kita harus menjadi garam dan terang, bermanfaat. Dan manfaat yang kita bagikan pada dunia harus nampak, harus terlihat. Supaya orang lain memuliakan Bapa di surga. Bukan memuliakan gereja Glow. Bukan memuliakan Bapak Pendeta Indra Sigar lagi. Tetapi memuliakan Bapa di surga. Ya. Itu yang pertama. Jadi Tuhan Yesus mau mengubah orang yang hanya mau mencari manfaat untuk dirinya sendiri. Hidup harus seimbang. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengubah apa? Orang yang sombong. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, Efesus 4 ayat 2. Lemah lembut dan sabar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, orang gak bisa jadi garam dan terang, gak bisa jadi berkat kalau orang itu sombong. Ada satu saudara tuh, kalau kumpul kami kampung, kami ada perkumpulan kampung. Saya kalau ketemu dia tuh saya paling malas ya. Karena orangnya terlalu sombong gitu. Kalau ketemu, saya berusaha untuk bagaimana saya menghindar. Ya. Nanti dia kejar lagi. Ya, saya perhatikan memang banyak saudara-saudara saya juga berpikiran sama seperti saya. Ya. Jadi kalau ditanya, kok terlambat? Ada ibadah kemarin, ibadah Paskah. Kok terlambat? Dari mana? Habis main golf. Ya, nggak usah ngomong kali main golf. Ya kan apa kayak ada sesuatu kayak. Jadi
Apa ya? Jadi orang-orang akhirnya saudara-saudara masa aduh. Nah, saudara bayangkan orang seperti ini bagaimana bisa jadi garam dan terang? Karena orang sudah mulai, ini orang angkuh. Ini orang sombong. Ya. Ketika dia ada di tengah-tengah komunitas, orang sebenarnya dalam hatinya udah mereject dia kan. Ada dia lagi, ada si sombong. Ya bagaimana dia jadi berkat? Dia belum ngomong aja, orang sudah menilai dia, menjudge dia. Karena memang udah begitu orangnya. Ya kan? Jadi kita ya udahlah. Karena kita mau bahas hal-hal yang lain, jadi bahas dia, jadi ya itulah. Jadi, nah ini orang yang tinggi hati, ya dia akan sulit untuk menjadi orang yang berdampak. Ya. Nah itu sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia ya, mengajarkan kita untuk bagaimana hidup. Udahlah kalau orang menghina, karena mereka sudah mendahului menghina aku, kata Tuhan Yesus. Ya, kita sabar aja, kita jadi orang yang rendah hati saja. Justru ketika kita ada di tengah-tengah komunitas, kita rendah hati, kita lembut, justru orang banyak sukai kita. Ya kan? Kita bisa jadi berkat. Ya. Jadi jangan sombong, jangan petantang-petenteng. Ya. Kita nggak akan bisa jadi berkat, akan bisa menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Tuhan Yesus mengubah orang yang sombong. Jadi jadikan hari ini Tuhan mengingatkan kita. Mungkin selama ini kita sombong, ya. Saya sadar betul saya dulu orangnya sangat-sangat sombong. Ya. Sangat sombong. Tapi ketika Tuhan memanggil saya, memilih saya menjadi hamba, saya belajar untuk mengikis. Sombongan itu seperti bongkahan batu. Ya. Semakin lama kita sombong, batu itu, bongkahan itu makin besar. Jadi sombongan itu mengkristal. Cara mengikisnya dengan sesuatu benda yang keras. Ya. Mengikis batu, karang itu bukan dengan kapas atau kita siram-siram air. Harus dengan kapak atau dengan besi. Ya. Dan saya belajar bagaimana saya mengikis kesombongan dengan persoalan-persoalan yang Tuhan Yesus memang izinkan terjadi dalam hidup saya. Supaya saya mengikis segala kesombongan saya, keangkuhan saya. Saya merasa diri paling pintar, saya merasa diri orang yang paling berpengalaman, dan lain sebagainya. Tanpa saya sadari saya suka merendahkan orang lain. Karena sombongnya udah terlalu lama, puluhan tahun. Puluhan tahun sombong. Ya, menjadi rendah hati itu kan tidak seperti membalikan tangan. Saya mengerti. Berdoa langsung tumpang tangan, pendeta tumpang langsung saya jadi rendah hati. No. Ada prosesnya juga untuk mengikis itu. Ya, lewat masalah, lewat pergumulan ketika kita dihina. Aduh, mesti sabar. Mengikis itu. Ya, kita difitnah. Dulu berat sekali. Ya, sekarang saya orang fitnah senyum aja, tidur aja gitu kan enak. Kalau dulu nggak bisa tidur, ya kan. Tapi itulah Tuhan izinkan supaya melatih kesombongan kita untuk dihancurkan gitu. Mungkin saudara tanya, Pak Indra masih sombong nggak? Ya masih. Jujur saya katakan, saya masih sombong. Tapi bongkahannya udah nggak gede banget. Ya, mulai mengecil dan saya berjuang terus untuk terus mengikis kesombongan saya. Mengikis proses, dan Tuhan mau ya kita orang yang sehingga apa kita jadi berkat. Karena kalau kita sombong orang nggak mau pakai kita, ya orang nggak percayakan kita karena kita terlalu sombong, arogan. Ya. Justru ketika kita rendah hati, ya di situ Tuhan angkat kita. Ya. Jadi janji firman Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, itu digenapi. Dulu nggak pernah mimpi saya jadi gembala. Nggak pernah mimpi jadi direktur penjaminan mutu Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Ya, tiba-tiba Tuhan angkat. Ya. Udah Pak Indra aja jadi direktur loh. Siapa saya gitu kan. Tuhan angkat. Ya. Dan itulah janji firman Tuhan digenapi. Apa kita terus mau belajar untuk rendah hati ya. Belajar. Saya pun sampai sekarang masih terus belajar untuk mengikis segala kesombongan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Yesus mau mengubah orang yang suka bersungut-sungut. Ya.
Orang yang suka bersungut-sungut, suka komplain, gak bisa jadi berkat. Betul nggak? Sungut-sungut itu virus, saudara. Menjangkit. Kalau ada orang yang mengeluh sama temannya, aduh, zaman susah banget ya. Aduh, sekarang apa-apa naik, apa mahal, udah itu pekerjaan lagi sepi, lagi ini. Temannya langsung bilang, iya ya, aduh ya jadi kejangkit. Padahalnya tadinya gak mau bersungut-sungut, karena dia curhat sama temannya juga jadi kebawa ikut bersungut-sungut gitu kan. Nah saudara, orang yang bersungut-sungut ini gak bisa jadi berkat, gak bisa jadi garam dan terang. Ya. Kehadirannya, aduh mengeluh terus, bersungut-sungut. Ya, malah orang menjauh, nanti dia minjem duit lagi sama gua nih kan. Tiap kali datang bersungut-sungut, ngeluh, lama-lama minjam duit nih. Jadi orang jadi menjauh, ya kan? Jadi Tuhan Yesus orang yang suka bersungut. Makanya firman Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Nah, itu perintah yang sangat keras. Jangan kamu bersungut-sungut. Bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian bisa 40 tahun. Padahal kalau jalan lurus saja itu mungkin gak sampai sebulan. Tapi bisa 40 tahun. Berapa ratus bulan tuh. Karena apa? Bersungut-sungut. Suka komplain. Padahal di siang hari ada tiang awan supaya gak kepanasan. Malam hari ada tiang api supaya gak kedinginan. Ketika lapar, Tuhan berikan roti mana. Tapi hidup mereka selalu bersungut-sungut. Itu yang membuat mereka apa? Terputar-putar di padang gurun. Padang gurun kan itu bicara penderitaan, Bapak Ibu. Padang gurun kan bicara suatu keadaan yang tidak nyaman, yang tidak enak. Akhirnya mereka lama di situ. Di tempat yang tidak enak, yang tidak nyaman itu. Karena bersungut-sungut. Jadi stop untuk selalu mengeluh. Setiap orang ada masalah. Pasti ada pergumulannya masing-masing. Karena kita belum tinggal di sorga. Selama kita tinggal di dunia ada aja masalah. Tetapi stop untuk bersungut-sungut. Pakai mulut kita memuliakan Tuhan. Pakai mulut kita untuk mengucapkan thank God. Apapun masalah yang aku hadapi, aku mengucap syukur. Makanya nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Apa itu segala sesuatu? Yang enak-enak, yang gak enak, yang pahit, yang nyebelin. Mengucap syukur atas segala sesuatu. Dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur. Kalau kita sungut-sungut, kita nggak bisa jadi garam dan terang. Kita nggak bisa jadi berkat. Padahal itu perintah Tuhan Yesus. Tuhan kita. Yang kita muliakan, yang kita sembah. Perintahnya kepada saudara dan saya. Jadi garam dan terang. Bermanfaat buat orang banyak. Dan perbuatan baikmu harus nampak. Seperti kota di atas bukit. Agar mereka memuliakan Bapa di surga. Amin untuk firman Tuhan.